Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Dengan harga komponen yang lagi naik kayak gini, menurut gua pertimbangan rakit PC itu akan jadi banyak sekali. Tapi sepertinya sama seperti zaman-zaman Bitcoin, rakitan PC menurut gua akan tetap jalan-jalan aja, teman-teman. Cuman kalangan yang ngerakitnya mungkin akan berbeda, teman-teman. Jadi ketika harga normal, mungkin semua kalangan itu bisa rakit. Tapi untuk sekarang dengan harga seperti ini, menurut gua yang rakit itu harusnya ada dua kalangan aja. Pertama, yang emang dia itu punya uang dan emang mau ngerakit aja. Yang kedua, dia memang butuh untuk kerjaan, teman-teman. Jadi rakit lalu ditargetkan untuk balik modal ya. Dan menurut gua ketika kalian ngerakit tapi pendanaan kalian masih tanda kutip kalian nyarinya masih banting tulang gila-gilaan, lalu kalian ngerakit hanya untuk kebutuhan batin, kayaknya memang cocok untuk tahan dulu aja sampai harganya normal. Walaupun kita nggak tahu harganya normalnya kapan, teman-teman. Karena nggak ada yang tahu lah masa depan harga kapan turun. Banyak yang DM gue, kapan harga turun nih? Gue nggak tahu guys, gitu ya. Dan paling bijak daripada kita kesel sama harga komponen, kalau kalian mau rakit, ya udah guys, rakit aja. Lo rakit PC sesuai dana yang lo punya, abis itu lo pikirin gimana caranya balik modal. Mau lu streaming kek, atau lu jualan kek pakai PC itu, atau freelance atau apapun lah, pokoknya lu rakit PC, kerja biar balik modal, lalu selesai gitu. Karena kalau kita ngikutin harga naik turun, ini nggak akan kelar-kelar, teman-teman. Dan kalian akan selalu marah terus di kolom komentar atau di kolom live chat ketika gue live streaming gitu. Kapan harga naik bang? Kapan harga turun bang? Bang, kalau gue nggak beli sekarang, harga naik. Gimana ya? Tapi kalau gue beli sekarang, nanti besok malah turun, gue sakit hati, nggak akan kelar-kelar. Udah rakit aja, abis itu pikirin gimana caranya balik modal. Kayak owner yang satu ini, ya. Si owner yang satu ini, dia emang rakit PC tujuannya buat kerjaan, teman-teman. Buat jualan online kalau nggak salah, tapi gue nggak tahu spesifiknya gimana. Jadi ownernya rakit, abis itu ya udah nanti kerja, lalu pikirin gimana caranya balik modal. Udah balik modal, ya udah selesai. Karena balik lagi yang ngikutin harga naik turun nggak akan kelar-kelar ya. Oke, untuk speknya ini sama kayak yang kemarin, mirip lebih tepatnya ya, pakai Ryzen 75F sama RTX 5060. Beda di power supply kalau nggak salah ya. Sama SSD-nya pakai Crucial. Kemarin kita pakai apa gitu, gue lupa, pakai apa ya, gue lupa, Samsung kayaknya ya. Pokoknya speknya ini mirip ya. Dan kayak misalkan spek kayak gini, opsi upgrade udah enak ya. Mau ke Ryzen 9000 enak, mau naik VGA juga PS udah 850, udah bekal banget gitu ya. Oke. Dan sebelum kita rakit seperti biasa, di gue itu ada rules, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gue ini bukan jasa rakit. Jadi ini tuh pesanan pelanggan, bukan gue gabut menghamburkan uang untuk merakit PC gitu. Enggak, ini pesanan pelanggan. Jadi kalian kalau mau rakit bisa DM Instagram gue, namanya Gani GP, untuk kalian yang mau pesan rakit PC di gue. Gue ada di kota Bogor, teman-teman. Jadi nanti setelah DM bilang aja, Bang Gani gue mau rakit PC, dananya sekian, gue dari kota ini bang. Nanti gue kasih rules, kalian pahami, kalau setuju ya udah kita langsung masuk ke transaksi rakit ya. Oke, ini sekarang nggak tuh? Ini sekarang kalian pahami dulu rulesnya, abis itu langsung aja ya kita masuk ke proses rakit si PC ini. Daripada saya makin belibet ngomongnya, sekalang. Komponen udah ada di depan kita ya. Ini si Mobonya B850 MSI, pakai sama kayak kemarin, prosesor 7,5F,
RAM-nya pakai King Bank yang 2x16 6400. Cuma di sini SSD-nya kita pakai Crucial ya. BTW Crucial ini memang bisa dibilang lagi cuci gudang, harganya termasuk paling murah sekarang karena memang untuk kedepannya Crucial itu bakal bikinnya atau produksinya buat pabrik gitu teman-teman ya. Jadi tidak buat personal kayak seperti ini ya. Oke, jadi makanya harganya dibuat murah. Cuman buat teman-teman yang udah beli Crucial atau sekarang seperti ini beli Crucial ya, mau SSD mau RAM, untuk garansinya masih di cover teman-teman ya. Oke, jadi masih di cover sama distributornya. Oke. Kan suka ada yang bilang, ngapain tuh beli Crucial, kan pabriknya udah nggak bikin buat personal, bikinnya udah buat yang pasar besar kayak gitu, nanti garansinya susah. Enggak guys, tetap dibantuin. Pada dinarasiin kayak begitu, kocak. Kita buka ya. Untuk 7500F seperti biasa ya, dia memang tray alias batangan, dia nggak ada versi dusnya teman-teman. Tapi untuk garansi yang resmi itu 3 tahun. Jadi kalau kalian beli Ryzen 7,5F yang garansinya di bawah 3 tahun, silahkan simpulkan sendiri apakah resmi atau enggak. Pokoknya yang resmi itu dari AMD, dari NGT, GS, dan 3 tahun garansinya ya. Kalau enggak 3 tahun, simpulin sendiri. Oke. Oh ya, untuk rakitan ini nanti ownernya emang mintanya nggak berlampu teman-teman ya. Tapi lampunya sekarang adanya di RAM-nya. Cuma dia bisa kita akalin, nanti tinggal dimatiin lah. Atau mungkin ownernya nggak masalah dengan satu lampu RAM atau kita bikin warna putih buat jadi indikator aja kalau PC-nya tuh nyala gitu teman-teman. Oke, sama untuk cooler di sini kita pakai Arctic Freezer 3 Pro 240 ya. Feeling gue sih muat ya, harusnya di Cipus C50 ya, mudah-mudahan muat. Dan untuk Cipus C50 nya memang gue udah pernah pakai buat konten. Jadi waktu itu tuh ada pelanggan yang mau rakit pakai si Arctic Freezer-nya ya. Tadi gue nyebutnya Cipus atau Arctic Freezer lah. Pokoknya si water coolingnya nih udah pernah dipakai. Bukan udah pernah dipakai guys. Waktu itu mau ngerakit, cuma gak muat di casingnya. Jadi ganti si water coolingnya, akhirnya ya udah ngejedok itu di lemari gitu ya, kagak dipakai. Nah kemarin gue sempat kontenin sekali untuk mastiin performanya dia normal, karena abis itu pengen gue jual dan dibeli sama owner yang punya PC ini. Gue jual harganya lebih murah. Jadi gue memang kadang ada beberapa barang yang udah datang dari brand terus gue jual lebih murah, atau kondisi kayak gini kayak kagak jadi dipakai gitu guys, kagak jadi dipakai dan gue jual lebih murah. Itu ada di Shopee-nya Gani GP guys ya. Kalau nanya kenapa nggak dijual di Tokped lagi kayak dulu, Tokped kan kerjasama sama TikTok dan nggak tahu jadi nggak jelas guys. Jadi gue jualannya sekarang di Shopee. Tuh. Intinya buat barangnya masih baru, bahkan ya tadi plastiknya baru gue buka nih. Yang AMB nggak pernah gue pasang sama sekali guys. Jadi barangnya tuh masih kinclong dan garansinya resmi. Untuk water coolingnya gue belinya di Nano juga. Toh yang water cooling Arctic ini kan dia panjang juga garansinya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngerakit di gua, kalian juga bisa pakai beberapa komponen yang emang ada di gua, yang gua jual lebih murah gitu. Oke. Terus SSD dulu kali ya. Nih, E310 1 tera. Harga SSD jadi mahal. Jadi motherboardnya udah support SSD Gen 5 ya, prosesornya juga. Tapi pakai Gen 4 juga, ini masih lebih dari cukup teman-teman. Masih aman parah. Dan garansinya juga 5 tahun. Jadi tenang aja. Sip. Kita masukin di sini. Sip deh ya, kita masukin lagi biar nggak beleberan.
jadi nggak bisa masuk? Kebalik kah? Kayaknya di sini. Oh iya, kebalik. Oh dia kosong guys, gue kira ada apa lagi di dalamnya, ternyata kosong. Kayaknya ada surat-surat atau manual-manual gitu. Ini spek kayak gini dengan combo water cooling gini, power supply udah 850, udah bakal ke depan enak guys. Mau naik ke Ryzen 9000 atau Ryzen yang nanti bakal rilis itu kan katanya masih AM5 juga. Gak perlu ganti apa-apa guys, prosesor doang. Mau naik VGA, RTX 5080 juga bisa guys. PSU-nya udah 850 yang garansi 10 tahun. Jadi ini opsi bekal buat masa depannya udah tenang guys. Ngapain lu rakit sampai 24 jutaan tapi opsi upgrade-nya pendek guys? Atau tidak maksimal, mending kayak gini maksimal. Sip, ini udah semua ya, mobile, prosesor RAM, bracket cooler sama SSD. Sekarang kita menuju ke casing untuk masang power supply-nya. Di depan kita sekarang udah ada casingnya teman-teman ya, si Olympus C50 warna hitam, sudah dapat 4 fan non lampu ya guys ya, non RGB. Dan ini udah gua rapihin kabel manajemen awal ke sini seperti biasa guys. Terus ini power supply-nya Vita GM 850, dia udah 80 plus gold dan udah dapat sertifikasi cybernetic ya. Dan di cybernetic pun ini gue dapat infonya dia tuh dapatnya platinum guys ya. Terus kabel yang kita pakai cuma 3, 24 pin, 8 pin VGA, 8 pin Mobo ya. Enaknya power supply full modular seperti itu. Kita bisa pakai kabel yang emang kita butuhin aja gitu guys. Oke, tinggal masuk deh. Jadi nanti kabel manajemennya rapi. Nah, udah gini kita udah tinggal baut. Tinggal baut aja. Power supply emang bautnya seperti pada umumnya aja guys. Mana nih lubangnya? Nah, BTW guys, di motherboardnya itu colokan untuk PWM dia adanya di atas kanan guys, kagak ada di bawah. Jadi nanti kabelnya untuk kabel manajemen ya, karena casingnya sama kayak kemarin, kabel manajemennya mirip. Jadi biasanya kan gua kabel itu gua umpetin di kolong semua tuh guys. Nah, untuk yang kali ini bentar. Untuk yang kali ini kabelnya nanti untuk yang fan dari bawah ke atas guys. Ini longgar dikit guys ya, jadi power supply nggak bisa langsung kenceng tuh, ntar malah posisi ngebautnya jadi susah. Nah, kalau udah 2 baut kayak gini udah enak tuh. Hup. Terus ini dan terakhir ini. Sip ya. Nah, habis ini kita akan masukin motherboardnya ke casing, tapi gue mau ngasih lihat yang tadi ya. Jadi untuk PWM itu ada di atas kanan sini teman-teman ya. Jadi di bawah ini kagak ada guys tuh. Jadi untuk kabelnya nanti yang dari fan sama water cooling ya, semua tuh bakal masuk ke sini nih. Yang dari 3 depan ini bakal ke kolong, terus naik terus ke sini. Yang dari belakang sama atas bakal ke sini, terus ke sini. Jadi semuanya masuk ke sini teman-teman ya. Terus 8 pin CPU ke sini, 24 pin ke sini, 8 pin VGA sama kabel-kabel dari casing semua ke kolong ya. Oke, kita masukin motherboardnya dulu sekarang. Mari kita masukin. Gue sih pede ya, harusnya untuk si water cooling ini masih muat sih, karena di sininya lega teman-teman. Soalnya si Arctic ini dia bagian radiatornya gede guys. Jadi teman-teman harus pertimbangin gitu. Kemarin itu gue pakai yang rakitan pakai water cooling itu pakai Aigo C218. Sebenarnya di radiator muat guys, tapi bagian bloknya, bagian iniannya mentok gitu. Jadi mau nggak mau harus ganti. Untuk yang ini insya Allah PD muat sih guys, Ya kalaupun nggak muat nanti kita ganti guys, alternatif water cooling lain. Di PD muat. Bismillah. Rakit di casing ini udah hatam guys, gampang guys. Jadi casing itu memang ada masanya sih menurut gua. Ada masanya waktu itu kita pakai Aigo DLM 21 terus-terusan ya, terus sekarang ganti ke si Olympus ini.
Oke, ini udah gue baut. Abis ini kita masang fan ya guys ya, fan atas, fan depan, fan belakang. Abis itu kita rapihin kabelnya. Clear semua udah teman-teman ya. Alhamdulillah muat water coolingnya, karena emang bagian atas juga lega ya. Jadi sekarang kita akan tutup, tapi sebelum tutup ngasih tahu jalur kabel manajemen lagi ya. Seperti yang awal gue bilang, kabel dari casing sama turun ke bawah, USB 3-nya naik lagi. Terus di sini ada front panel, ada USB 2 sama audio ya, dari power supply 24 pin, 8 pin Mobo, 8 pin VGA. Dari fan casing ya, yang di depan 3 ini ke sini naik ke atas, sama yang belakang ke sini. Buat water cooling dia cuma ada satu kabel PWM dan udah langsung masuk ke sini juga. Jadi kabel manajemennya masih gampang banget. Nah, ini udah tinggal kita tutup-tutup. Kayaknya nanti untuk lampu-lampuan bakal dimatiin aja deh. Cuman untuk matiinnya harus dari aplikasi MSI Center ya, terus ke Mystic Light untuk aplikasi IRGB motherboard MSI teman-teman ya. Oke, last part teman-teman, kita akan pasang si VGA ya, Inno 3D 5060. VGA cakep guys. Sip. Kalau kalian beli VGA dan segelnya udah dibuka di sini atau di dusnya, berarti itu sama distributor udah ditempelin stiker ya teman-teman ya, stiker garansi nih ya. Ini garansi dari Cahaya teman-teman. Oke, ini gue pretelin dulu ya. Sama balik lagi guys, kalau misalkan ini si plastik ininya ada di sini ya, nutupin stiker garansi, kalian nyebutnya harus hati-hati teman-teman, karena nanti biar agak kerusak garansinya ya. Oke, ini gue pretelin dulu plastiknya teman-teman ya. Nah guys, plastiknya udah gue buka ya. Jadi kalau kalian mau masang VGA pastinya jangan lupa dibuka. Terus ini ada segel-segel tulisan gini, jangan pada dibongkar ya, karena kalau dibongkar nanti angus garansinya guys. Jangan iseng ya. Oke, kita udah tinggal pasang aja ya. Kalau udah begini mah pastikan dia masuk ke lubangnya guys. Mana ini teh? Kenapa jadi ragu gue? Pasang begini aja ragu. Sip. Jadi rakitan untuk spek begini masih gampang banget. Casingnya masih lega guys ya. Masih easy lemon pokoknya. Dan karena ini semua udah selesai, ya wes, kita tinggal colokin 8 pinnya dan nyalain PC-nya. Sama paling kalau misalkan ownernya nonton video ini, nanti kan pada saat kaca ditutup mungkin VGA bagian sini akan ketekan. Jadi kayaknya nanti enaknya beli stand VGA biar VGA-nya nggak miring gitu teman-teman ya. Oke, mari kita nyalain. Sudah dicolokin ke listrik, ke monitor, langsung aja kita nyalain PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Oke, PC-nya udah nyala ya teman-teman ya. Dan baik lagi, ini emang tidak ada lampunya teman-teman ya. Lampunya ada di indikator motherboard sama di RAM-nya. Oke, sekarang kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Sudah masuk ke BIOS, sudah kebaca B850, prosesor kebaca, RAM kebaca, NVMe kebaca. Yowes, berarti video ini kelar. Kita ketemu lagi di next video teman-teman pada saat testingnya ya. Kalau kalian mau rakit bisa gas DM Instagram gue namanya Gani GP, atau klik link di deskripsi ya. Semua komponen-komponennya udah gue drop di deskripsi. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.